Cuma di Quick Pro, trading jadi lebih satset. Bisa lot kecil mulai 0,01 dan free swap. Mau jadi trader jago? Download Quick Pro. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Lalu kita juga akan bahas ya mengenai pergerakan untuk hari Jumat ini di time frame yang agak besar nih, di daily dan juga 4 hours ya gitu. Oke, yang pertama mungkin kita enaknya lihat news dulu untuk hari ini ya. Jadi untuk hari ini itu newsnya ya itu ada dari Core PCE Price Index ya di 19.30 ya, ini di jam setengah 8 malam ya. Untuk newsnya itu kalau kita lihat dari Core PCE Price Index itu dari 0,1 ke 0,2 ya, kemudian dari 2,6 ke 2,5. Nah cuma di sini kalau yang perlu kita perhatikan adalah di bagian yang perlu kita perhatikan itu adalah di bagian monthly-nya ya, monthly di sini. Kalau monthly ini memang mengalami kenaikan gitu, cuma untuk yang YoY-nya atau yearly-nya itu mengalami penurunan dari 2,6 ke 2,5 teman-teman. Sebenarnya overall sih masih bagus buat si DXY ya, di sini masih positif ya. Cuma memang hasil dari monthly yearly-nya ini agak negatif untuk si DXY. Jadi untuk saat ini sih masih mix ya teman-teman ya. Cuma kalau patokan saya yang core ini ya masih positif gitu. Cuma memang ya seperti yang kita tahu lah ya, karena Amerika atau US sendiri ya udah ancang-ancang untuk memangkas suku bunga ya, makanya kemarin pada saat report ya hasil dari GDP ya, GDP US itu kan bagus sebenarnya ya untuk yang report pertama ini, dari 1,4 naik ke 2,8 ya. DXY-nya tetap didam ya, atau bahasa itu diturunin sama mereka orang gitu. Jadi nggak naik-naik banget lah gitu untuk si indeks dolarnya. Bahkan kalau kita lihat ini malah dia jatuhnya adalah sideways gitu teman-teman ya. Ya setelah dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya di sini, ya habis itu dia sideways. Pada saat report GDP pun dia sideways gitu teman-teman. Ya karena memang secara sentimen ya untuk si indeks dolar ini atau untuk dolar ya gitu ya, itu masih negatif gitu teman-teman, karena memang US sendiri ya ada ancang-ancang untuk memangkas suku bunga nih gitu. Maka dari itu ya sebenarnya kalau kita bilang positif masih untuk gold ya sebenarnya positif gitu untuk jangka panjang. Ya ini untuk saat ini memang bisa dikatakan gold itu lagi koreksi ya, time frame besar kayak koreksi daily-nya dia nih ini ya, koreksi daily untuk potensi melanjutkan kenaikannya kembali gitu teman-teman. Dan saat ini pun kalau kita lihat ya, kalau kita pakai time frame daily, gold itu sedang berada di area support ya. Jadi ini supportnya dia, kalau kita lihat nih ya, ini area breakout-nya dia nih. Oke. Nah breakout-nya jadi support nih, itu kurang lebih ada di level harga 2361 sampai 2350 teman-teman, ini range-nya gitu. Nah sedangkan untuk untuk minor resisten dia itu yang terdekat ada di 2380, dan sedangkan untuk yang resisten major dia itu ada di 2396 sampai 407 teman-teman. Jadi kalau bullsnya mau naik lagi ya, atau bahasa itu kayak dia mau untuk markup lagi ya harga si gold ini sendiri ya, sebenarnya ini mudah ya. Kalau memang dia mau, dia pertama dia harus break dulu ya untuk daily-nya dia. Untuk closing hari Jumat ini dia harus bisa break atau closing di atas 2380 teman-teman. Karena kalau dia udah closing di atas 2380 ya, nantinya dia akan lebih mudah juga untuk mencoba naik lagi ya. Kalau kita lihat di sini historinya itu ada di sini ya. Oke. Nah ini nih dia closing di atas 2380 ya, baru satu sih sebenarnya karena ini minor ya, minor bukan major gitu. Kalau memang benar-benar mau bullish movement lagi yang benar-benar kuat ya, itu dia harus bisa closing di atas zona ini teman-teman, atau minimal di atas 2400 lah gitu ya. Kalau dia masih mau benar-benar naik lagi teman-teman. Tapi kalau misalkan in case dia masih mau melanjutkan koreksinya ya, maka dia paling maksimal naik sampai 2380 ya, area sini nih ya, 2380, terus dia akumulasi ya, bikin base, baru dia lanjut turun lagi ke bawah. Nah nanti kita baru fokus untuk cari posisi atau setup long term ya di 2334 atau 2319 atau bahkan
bisa di bawah lagi nih. Ini dua zona ini ya potensi untuk jadikan sebagai acuan buy long term ya untuk si gold itu sendiri, dengan target mungkin bisa balik ke 2400 atau 2480-an kembali gitu teman-teman. Yaitu masih apa ya bahasanya, kayak strategi lah, atau maksudnya kayak pandangan saya ya untuk beberapa skenario ya ke depannya untuk si gold ini sendiri teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ya dari 4 hours-nya juga masih cukup bagus ya. Di sini 4 hours-nya sudah downtrend juga ya. Sini posisinya ada tren pertama, koreksi, tren lanjutan, penurunan tren lanjutan ya. Jadi ada total 3 area. Kemudian ini ada area short ya. Ya, jadi dia udah short sih ya. Bagian sini dia udah short ya. Artinya ada pergantian ya karakter ya struktur harga, yang dimana ini artinya dia memasukin masa transisi tren teman-teman gitu. Nah, ini berarti kalau dia lanjut naik lagi ya, atau dia akumulasi dan dia berhasil break dari kernel low ini ya 2350 ke bawah, itu berarti nanti di sini jadi area boss ya, atau break of structure di situ. Nah, inilah dia benar-benar masuk ke dalam kategori downtrend teman-teman. Kalau ini dia masih masa transisi, jadi bisa aja suatu saat nanti dia balik lagi ya di sini untuk lanjut naik lagi ke atas gitu teman-teman. Oke, kemudian ya kita lanjut lagi. Kalau dilihat dari bagian 30 menit ya atau intraday ya, ini dia pagi ini juga sebenarnya cukup ekstrim juga kenaikannya ya. Jadi dia naik dari kurang lebih 2355 ke 2379 ya, hampir 2380-an lah gitu. Itu sekitar 233 pip teman-teman kenaikan pagi hari ini teman-teman. Jadi sebenarnya ya volatilitas gold ini masih cukup besar ya selama si Amerika ini sendiri ya mau ancang-ancang untuk menurunkan suku bunga gitu ya. Kemudian ditambah lagi ya ke beberapa isu politik ya, terutama kayak presiden Amerika yang kandidatnya diganti segala macam. Lalu ada lagi kayak report dari data ya, contoh kayak GDP, terus tenaga kerja ya kan, itu kan juga mempengaruhi nih gitu ya. Kemungkinan itu juga bisa memberikan dampak ya yang cukup signifikan nih untuk si gold itu sendiri, terutama ya bulan Agustus mau memasukin bulan election ya untuk si Amerika itu sendiri gitu. Coba kita cek dulu. Kita cek di sini election US 2024 itu kurang lebih November ya. November berarti di bulan 11 ya. Bulan 11, cuma memang kalau katanya sih bulan Agustus itu udah mulai memasukin ya. Maksudnya kayak oke, jadi sebenarnya kalau kita lihat ya bulan Agustus itu udah mulai ada kampanye ya untuk si Amerika sendiri. Kemudian dan sepertinya ya seperti biasa kalau mau kampanye-kampanye gitu ya otomatis kan kemarin kan terakhir ya speech dari The Fed ya, dia bilang nggak usah tunggu inflasi 2% untuk menurunkan suku bunga gitu. Jadi memang isu-isunya sih di akhir tahun ini. Jadi sebelum Biden turun ya, presiden yang saat ini turun, itu ada potensi suku bunga itu diturunin dulu gitu teman-teman. Dan supaya nanti mungkin ya kalau saya lihat sih supaya bisa kelihatan nih, oh ya ini tuh hasil kerja saya gitu, bisa menurunkan suku bunga gitu. Artinya kan ekonomi di Amerika membaik ya, dipandang membaik karena menurunkan suku bunga, dan ditambah lagi inflasi menurun nih gitu, ditandai dengan penurunan atau pemotongan suku bunga itu sendiri teman-teman. Ya sebenarnya agak melenceng juga dari target mereka kalau saya lihat ya gitu, melenceng cukup jauh, cuma memang ini agak dipaksakan aja gitu untuk diturunkannya gitu. Mungkin nanti akan ditinggalkan PR lagi nih untuk presiden yang selanjutnya gitu. Oke, jadi gitu kurang lebih. Makanya untuk saat ini market pun ya cenderung wait and see, dan fear ya di market itu masih lebih besar gitu. Makanya yang buang dolar ini masih cukup banyak kalau kita lihat ya. Buang dolar cukup banyak, bahkan sentimen atau data positif pun ya tidak bisa mendongkrak performa si dolar ini sendiri gitu teman-teman. Dan bang, kenapa sih gold ini turun? Ya, seperti yang tadi saya bilang,
Ball ini turun karena posisinya itu dia ada koreksi secara technical untuk daily-nya dia ya. Dan kalau kita lihat memang ini dia sudah turun 50% dari daily-nya dia. Kalau kita pantau di sini nih. Nah, ini kalau kita ambil, oke, jadi dia udah turun 50% ya. Jadi kalau misalkan in case dia mau turun lagi ya untuk bagian daily-nya ini, makanya kalau di bawah 2350 itu dia pasti akan nyentuh lagi kurang lebih nanti ke low yang ini 2332 ya sampai 232286 kembali gitu teman-teman. Karena untuk saat ini pun sebenarnya untuk bagian golden ratio itu ada di sini. Itu pas dia berhenti di golden ratio-nya. Itu di 2384 ya sampai 2361.68 gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin itu dulu yang ingin saya sampaikan kepada kalian ya. Jadi nanti kita akan update lagi untuk OI data, kita tunggu dulu nanti jam 12-an ya. Atau jam 1-an nanti akan saya update untuk OI data lanjutannya, update di hari Jumat ini gitu teman-teman. Itu di TikTok Juno Trading ID. Oke. Terima kasih bagi yang sudah nonton, dan kalau kita lihat lagi udah sih ya, nanti akan saya lanjutkan lagi itu di OI data ya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.